Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sangadah, nomor induk mahasiswa 2050110, Magister Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tunanetra atau visual impairment dalam rangka untuk memenuhi mata kuliah psikologi anak dan remaja khusus. Banyak batasan yang dikemukakan secara berbeda untuk menjelaskan istilah buta atau tunanetra. Menurut Kaufman dan Halahan 2006, ada dua kelompok gangguan penglihatan. Yang pertama, siswa yang tergolong buta akademis atau educational blind, mencakup siswa yang tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk tujuan belajar huruf atau huruf cetak. Pendidikan yang diberikan pada siswa meliputi program pengajaran yang memberikan kesempatan anak untuk belajar melalui non-visual sense atau sensori lain di luar penglihatan. Kemudian yang kedua, siswa yang melihat sebagian atau kurang awas. Meliputi siswa dengan penglihatan yang masih berfungsi secara cukup, di antara 20-70 derajat. Atau mereka yang mempunyai ketajaman penglihatan normal, tetapi medan pandangan kurang dari 20 derajat. Dengan demikian, cara belajar utamanya dapat semaksimal mungkin menggunakan sisa penglihatan visualnya. Sedangkan menurut Baraga, ada beberapa aspek perkembangan lain dari penglihatan menurut Baraga. Pertama adalah kematangan fungsi visual yang berkembangnya mengikuti sistem fisiologis, di mana perkembangan organ penglihatan itu sendiri berperan penting. Yang kedua adalah stimulasi dan diskriminasi yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan membedakan objek. Dapat berupa stimulasi fisik seperti penerangan dalam ruangan maupun stimulasi mental seperti latihan-latihan menggunakan alat peraga. Yang ketiga adalah latihan visual yang disusun untuk melatih penggunaan otot-otot mata semaksimal mungkin. Ada beberapa ciri yang bisa digunakan untuk membedakan anak tunanetra dengan yang lainnya. Yang pertama dilihat dari perkembangan fisik. Dari perkembangan fisik terlihat penglihatan samar-samar untuk jarak dekat atau jarak jauh. Kasus miopi, hiperopi, astigmatisme bisa diatasi dengan lensa kontak. Kemudian yang kedua, medan penglihatan yang terbatas. Misalnya hanya jelas melihat tepi atau perifer, sentral, atau dapat terjadi pada salah satu atau kedua bola mata. Ciri yang ketiga adalah tidak mampu membedakan warna yang sering disebut buta warna. Ciri yang keempat, adaptasi terhadap terang dan gelap terhambat. Banyak terjadi pada proses penuaan. Ciri yang kelima, sangat sensitif atau peka terhadap cahaya atau ruang terang atau fotofobik. Dapat mempengaruhi perkembangan dalam berbagai Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam proses mengidentifikasi seorang anak mengalami buta warna. Yang pertama yang harus dilakukan adalah proses screening. Screening dilakukan dengan diharapkan dapat diketahui kerusakannya. Dengan demikian, kemungkinan orang tua itu akan mudah untuk menyadarinya. Kemudian yang kedua, setelah screening dilakukan, mengetahui tanda-tanda gangguan pada mata. Ada beberapa tanda-tanda yang bisa dilihat pada seseorang yang mengalami gangguan mata. Bisa dilihat dari tingkah laku. Misalnya seseorang yang sulit dalam membaca atau melakukan sesuatu, memegang buku dekat ke mata, Dampak yang akan tidak dapat terjadi dengan atau jelas dampak melihat yang sesuatu pada jarak akan muncul tertentu, pada anak yang mengalami memajukan gangguan kepala, tunanetra, menggosok-gosok bisa kita mata, atau bayangkan sering mereka tidak bisa mengedip-ngedipkan melihat, maka mata, mereka atau yang juling tunanetra merupakan cenderung lebih bergantung pada informasi tanda-tanda gangguan taktil pada atau mata yang perabaan dilihat dan dari tingkah auditif lakunya.
untuk Dari segi belajar tentang penampilan bisa dilihat dari dunia penampilan mata yang dibandingkan merah, mereka yang awas bengkak, atau dibandingkan seperti mereka yang radang bisa ataupun melihat. berair. Kalau Kemudian, dilihat dari segi dampak yang keluhan, kedua akan berdampak pada terlihat perkembangan tanda-tanda motorik serta misalnya mata mobilitas. terasa Tanpa panas dan penglihatan, gatal, mereka tidak yang dapat mengalami melihat dengan tunanetra normal, mengalami pusing, perkembangan motorik penglihatan tidak jelas cenderung ataupun lebih lambat. kabur. Pada perkembangan sosial, dampak yang terjadi secara umum dikatakan bahwa masalah dalam bergerak, sikap, terlalu melindungi dari orang tua dan hubungannya dengan kelompok teman sebaya. Akhirnya anak-anak normal yang penglihatannya menunjukkan bahwa anak dengan cacat penglihatan memiliki masalah dalam penyesuaian dirinya. Mereka mengalami ketidakberdayaan dan selalu tergantung kepada orang lain. Pendidikan yang bisa dilakukan kepada anak yang tunanetra, yang pertama bisa dilakukan kelas biasa atau reguler. Artinya, guru kelas dibantu oleh konsultan atau guru khusus untuk menyiapkan materi dan pengajaran bagi siswa tunanetra. Yang kedua, program guru kunjung. Artinya siswa tunanetra berada dalam kelas biasa, tetapi juga mendapatkan latihan untuk pelajaran khusus seperti keterampilan mendengar atau menggunakan aptakon. Yang ketiga, program ruang sumber. Siswa tunanetra bersama teman sekelasnya menerima suatu pelajaran, tetapi pada saat tertentu menerima program tertentu dalam suatu ruangan yang khusus. Kelas khusus penuh waktu. Siswa tunanetra siswa berada di kelas khusus untuk menerima pelajaran. Kemudian kelas sekolah berasrama. Siswa berada dalam kelas dan sekolah khusus, namun ada kemungkinan bagi mereka untuk berpartisipasi dengan masyarakat setempat atau mengikuti program sekolah privat yang ada di sekitarnya. Kurikulum. Walaupun beberapa elemen yang terdapat dalam kurikulum sekolah biasa penting juga bagi siswa tunanetra, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mereka perlu menggunakan kurikulum plus, di mana dalam kurikulum ini diperlukan tenaga pengajar yang benar-benar ahli. Hal-hal yang termasuk dalam kurikulum plus ini adalah kemampuan merawat diri sendiri, kemampuan menyesuaikan diri, serta keterampilan sehari-hari lainnya. Keterampilan-keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-hari perlu mendapat prioritas dalam mengembangkan kemandirian anak tunanetra. Yang kedua, orientasi dan mobilitas. Pelaksanaan program orientasi dan mobilitas ini sangat erat kaitannya dengan latihan kemampuan sensoris karena keberhasilan dan kemampuan tunanetra sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menggunakan indera-indera yang masih ada selain matanya. Yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi. Dengan alat bantu antara lain reglet dan stylus, mesin trik braille, papan huruf dan papan bacaan, atau tongkat putih, tip recorder, atau talking book, bahan cetak besar, alat bantu optikal, optakon, curvail atau reading mesin. Dengan menggunakan alat-alat ini, mereka bisa menggunakannya untuk berkomunikasi. Indonesia ada beberapa sekolah tunanetra, di antaranya Sekolah Luar Biasa Tunanetra atau sering disebut SLBA, Sekolah Dasar Luar Biasa atau sering disebut SDLB, dan Pendidikan Inklusi atau Sekolah Terpadu, artinya sekolah umum yang di dalamnya menerima siswa yang mengalami keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam penglihatan. Berkenaan dengan pelaksanaan sistem terpadu, ada beberapa pertimbangan khusus yang harus diperhatikan, yaitu kemauan dan kemampuan anak tersebut ketika
dimasukkan ke dalam sekolah terpadu. Yang kedua, kesediaan lembaga atau sekolah yang mau menerima anak yang mengalami keterbatasan di dalam penglihatan. Yang ketiga adalah ketersediaan petugas khusus yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang sering terjadi pada orang yang mengalami kekurangan dalam penglihatan adalah bagaimana caranya memanfaatkan sisa penglihatan yang ada di dalam mereka. Yang kedua adalah braille, yang merupakan sarana media untuk mendapatkan informasi serta sarana untuk mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan. Belajar membaca braille lebih sulit daripada belajar membaca huruf cetak. Yang ketiga adalah pemanfaatan kemampuan mendengar. Artinya walaupun seseorang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, tetapi setidaknya diharapkan mereka tidak memiliki keterbatasan di dalam kemampuan mendengar. Untuk mempersiapkan diri menjadi seorang yang dewasa, ada dua hal yang sulit dilakukan oleh